Evakuasi warga ini saudara dilakukan di tengah hujan deras. Petugas BPBD Kota Makassar mengevakuasi sejumlah lansia dari rumah yang terendam banjir dan membawa mereka ke posko kesehatan di Masjid Al-Qudus, Kecamatan Mamajang, Makassar. Dari data Kelurahan Mandala, ada sekitar 35 warga yang terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang melanda Kota Makassar sepanjang 1 hari. Distribusinya curah hujan yang sangat ekstrim menimbulkan banjir dan genangan di beberapa titik. Hal ini juga diperparah dengan kondisi air pasang laut yang seperti kita bisa lihat di lokasi bahwa hal kedua ini juga turut memberikan kontribusi terhadap beberapa titik. Sejumlah wilayah di Makassar, saudara, dilanda banjir akibat curah hujan tinggi. Terkait dengan penanganan banjir di Makassar, kita tanyakan lebih lanjut kepada Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Pak Ahmad Hendra Hakamudin. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam. Pak Ahmad, ini kalau kita lihat ini banjir akibat curah hujan ini terjadi di beberapa titik di wilayah Makassar. Totalnya ada berapa titik, Pak? Total kecamatan yang terdampak itu ada 11 titik. Ya, yang terdiri dari 19 kelurahan, dan di antara 19 kelurahan tersebut ada 27 yang tergenang, seperti itu. Wilayah yang paling parah daerah mana, Pak? Kalau dilihat dari jumlah kakaknya itu di Kecamatan Makassar, ada 59 kakak, 222 jiwa per malam hari ini ya. Dan pantauan kami, ini kami baru pulang dari balik kanan dari lapangan, melihat kondisi sepertinya akan bertambah seperti itu. Pak Ahmad baru pulang dari memantau begitu sejumlah lokasi. Betul. Kondisi mereka seperti apa ataupun kondisi di lokasi banjir bagaimana? Kondisi warga sekarang ada di titik fungsi ya, di titik fungsi. Jadi di antara 11 kecamatan yang terdampak itu hanya 5 kecamatan yang warganya harus mengungsi seperti itu, dan kondisinya sekarang kami baru saja menyerahkan bantuan kedaruratan ya ke titik-titik shelter tersebut, seperti itu. Apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi mengingat kekhawatiran? Tentu saja kita berharap ini tidak terjadi ya Pak Ahmad ya. Jika banjir masih saja terjadi karena curah hujan yang masih tinggi. Ya, kebutuhan dasar yang tentu saja diharapkan oleh para pengungsi. Kami menyediakan selimut, sarung, kemudian baby kit, family kit, dan dinas sosial sekarang pada saat ini sedang mendata untuk menyerahkan bantuan berupa makanan seperti itu. Jumlah warga yang mengungsi berapa Pak Ahmad? Jumlah total masyarakat yang mengungsi 159 kepala keluarga yang terdiri dari 528 jiwa. Seperti itu. Dan ini mereka sudah berada di posko pengungsian dan sudah terdistribusi begitu ya bantuan yang disalurkan ke mereka. Kemudian tadi kita juga ada informasi Pak Ahmad, ini ada beberapa warga yang masih dievakuasi begitu. Apakah memang ada warga yang masih memilih untuk bertahan di rumah mereka di tengah banjir? Ya betul. Beberapa warga masih bertahan di rumahnya dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah keamanan rumahnya, seperti itu. Keamanan rumahnya. Namun kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polri, bahwa pihak Polri juga akan membantu keamanan rumah yang ditinggal, seperti itu. Saat ini di Makassar kondisi cuacanya seperti apa hasil koordinasi dengan pihak BMKG? Alhamdulillah per malam ini tadi setelah maghrib pada isya lah ya, kondisi mulai kondusif. Namun kami tetap harus waspada. Karena kami diberikan peringatan dini oleh BMKG 3 harian itu sampai tanggal 17 ya. Sampai tanggal 17 kami diberi peringatan dini akan cuaca ekstrim, seperti itu. Pak Ahmad, ini selain merendam perumahan warga begitu yang mengakibatkan sebagian warga harus mengungsi, apakah banjir ini juga mengganggu ataupun merendam sarana umum atau memutus akses ataupun mengganggu akses jalan?
Ya, pagi tadi kami mendapatkan laporan kaitan dengan terendamnya salah satu fasilitas umum ya, Rumah Sakit Faisal. Mhm. Eh, Personil kami sudah ke sana untuk mengasesmen dan memang sekitar 20 cm masuk pada pagi tadi ya. Mhm. Dan kami diminta untuk persiapan pada pagi hari tersebut untuk mengevakuasi em, pasien di ICU ya, pasien di ICU. Namun eh, masalah tersebut sudah diatasi seperti itu. Sudah diatasi, itu berarti aktivitas di rumah sakit tersebut tidak terganggu ya dengan banjir ini, atau Betul, seperti apa? betul, betul seperti itu. Jadi pasien-pasien sudah diarahkan ke tempat yang lebih aman, ke Mhm. lantai yang lebih tinggi. Kemudian yang di ICU juga sudah dievakuasi ke rumah sakit lain seperti itu. Antisipasi, apa yang dilakukan oleh BPBD dan mungkin bekerja sama dengan pemerintah kota dan pemerintah daerah di sana mengantisipasi jika nanti ke depannya akan terjadi banjir kembali? Iya, tentu saja ini betul bahwa ini bukan hanya tugas BPBD tapi seluruh stakeholder termasuk di dalamnya beberapa OPD yang terkait seperti Dinas PU, Mhm. kemudian Dinas Lingkungan Hidup. Kami sudah berkoordinasi untuk menormalisasi drainase yang ada di Kota Makassar. Kemudian juga pihak LH juga kita sudah berkoordinasi untuk membersihkan pohon-pohon atau ranting-ranting yang sudah tua seperti itu. Baik, terima kasih Kepala Hmm, Pelaksana BPBD Makassar, Pak Ahmad Hendra Hakamudin. Kita berharap ini banjir segera surut dan para pengungsi juga amin. bisa segera kembali ke rumah mereka. Salam sehat, Pak Ahmad. Salam sehat, salam tangguh.